Udah ketemu. Van Lanin pasti langsung keluar karena tiap hari dia nulis. Tiap hari nulis. Nah, saya juga buka. Dia tiap hari nulis. Saya coba nyari Medium. Nah, sudah di follow? Coba cari punya saya, udah? Enggak. Wah, ini ada yang follow juga. Kalau kita aktif, mereka akan follow. Kita aktif nulis ya minimal seminggu sekali lah, itu bisa. Bebas ya. Catatan utang jangan. Kayak artikel-artikel ringan nggak apa-apa, bahas satu topik, kasih referensinya apa, kemudian kita bahas secara pengalamannya gimana itu, atau tafsir kita seperti apa gitu. Nah ini ada yang follow saya baru, prima. Nah ini kalau yang berbayar dia biasanya di atasnya itu ada bintangnya kayak gini. Nah ini bintang pembayaran ya. Nah ada bintangnya gini. Itu berbayar biasanya. Dan dia bisa dapat duit. Van Lanin udah mulai. Ini baru akhir tahun kemarin baru dibuka Indonesia. Yang bisa kalau makin banyak orang yang baca tulisan kita, makin banyak clap-nya, tepuk tangannya itu. Kan bukan like di sini, tapi tepuk tangan kan, clap. Makin banyak itunya, maka konferensi. Istilahnya itu makin banyak uang yang akan masuk ke saldo sini. Tapi ya harus sering nulis gitu. Aku pun belum. Karena lumayan sebulan 700-800. Lumayan kan? Ya kalau memang sumber utamanya di tulisan sini ya bisa aja worth it. Tapi kalau kita ya memang sebulan sekali nulis ya nggak worth it. Nah, kalau Van Lanin mungkin bisa worth it. Nah, nanti kalau sama Van Lanin pasti dikasih 100 clap. Follow, kemudian kita bikin tulisan. Beliau baca artikel selalu dikasih 100 clap. Karena beliau mau mendukung penulis Indonesia. Di sini kan masih jarang Indonesia. Tapi sekarang udah mulai banyak. Dulu jarang. Yang banyak itu ya luar, penulis luar. Oh, clapnya tuh bebas. Sampai 100. Tiap orang maksimal 100. Oh gitu. 50 ini. 50. Nah, karena masih baru kayaknya. Oh iya. Bisa. Nulis setiap hari dah. Katanya. Baik, sudah dicari akun saya? Mana? Oh nggak kelihatan. Prima itu ah? Siapa namanya Prima? Bukan. 12 followers gitu. Saya kurang aktif jadi. Mana? Nggak ada. Anggota mah. Nggak ada. Nggak masuk ya? Udah. Following. Kemarin tah? Namanya apa? Bang Roy. Nggak tahu apa. Lu masuk? Saya mungkin di refresh. Gampang nanti di follow, tak follow ulang. Kita lanjut yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali ya, melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang penulisan, gimana caranya bikin sebuah buku ya. Kita mulai dari yang fundamental dulu ya.
Jadi semuanya itu penting ketika kita menghadapi sesuatu, kita cari akar permasalahannya dulu. Gitu. Ya, akar permasalahannya dahulu. Gitu. Kalau kita nggak tahu akarnya, ya kita akan sulit menyelesaikan suatu persoalan gitu. Nah, kalau kita tahu maka kita akan memberikan tindakan ya yang sebagaimana seharusnya gitu. Jangan sampai masalahnya apa kita kasih solusi yang lain gitu kan. Makanya nggak akan selesai permasalahan itu gitu. Oke. Kita sampai di poin keempat ya, pendekatan intertekstual dan aliwahana. Ini pendekatan yang saya pakai di penulisan skripsi saya. Aliwahana juga hampir mirip dengan intertekstual, tapi beda konsepnya gitu. Intertekstual itu konsepnya, prinsipnya adalah sebuah karya itu tidak berdiri sendiri. Satu karya itu, ini nggak ada yang punya buku lah. Satu karya itu, ya, itu tidak berdiri sendiri gitu. Pasti banyak kemudian dalam tanda kutip sumbangan-sumbangan dari karya orang lain gitu, ya, yang itu disengaja. Paham maksudnya? Gitu. Kita bahas topik apa, gitu kan? Maka kita kumpulin referensi sebanyak-banyaknya tentang topik itu, gitu. Semakin banyak referensi yang kita kumpulkan, ya, semakin otentik karya kita. Paham? Kalau satu referensinya cuma satu, itu namanya plagiasi atau plagiat, ya. Tapi kalau 1000 itu otentik. Itulah maksudnya. Itu, ya. Otentik. Walaupun nggak ada sebenarnya original itu kan. Kemarin kita udah bahas itu. Kalau aliwahana lebih ke mediumnya berbeda. Misalkan tahu Sapardi Djoko Damono? Djoko Damono? Solo kan? Tahu kan? Dimas Immanuel Solo itu penulis. Itu penyair muda, terkenal banget. Itu favorit saya. Dari Solo itu favorit semua itu. Kecuali yang satu itu, yang baru lengser. Nggak tahu, kasih tahu nanti ya. Ya, Pak Sapardi dari Solo favorit saya. Dimas Immanuel itu non muslim dia, tapi tulisannya keren. Dia interteksnya itu lebih ke Alkitab, tapi jadi puisi makin keren gitu. Bisa diterima semua orang itu loh, itu keren gitu. Interteksnya dari Alkitab gitu. Dimas keren. Nah, Pak Sapardi punya buku puisi yang judulnya Hujan Bulan Juni, ya kan? Tapi tidak berhenti di situ kan? Tidak berhenti di buku doang. Tapi kemudian interteks aliwahana menjadi film, ya kan? Nggak tahu ini. Jadi film. Selain jadi film, jadi novel, jadi buku bergambar, jadi apa lagi? Jadi musik. Nah itu udah beda medium kan? Medium buku, medium musik, medium film, itu udah berbeda. Nah itu yang dinamakan dengan alih wahana. Wahana itu kendaraan. Medium, ya. Yang mana? Dilan. Dilan, KKN. KKN itu dari tweet malah, ya kan? Simple Plan. Simple Man apa Simple Plan? Simple Man. Tapi nggak simple. Nggak Simple Man. Dia diterbitkan di tempat saya kerja dulu. Di Jakarta, cuma beda penerbit aja, tapi satu naungan. Di Agromedia, kalau saya di Media Kita, yang KKN ini kalau nggak salah di Bukune atau Gagas Media. Masih satu naungan, tapi ya satu kantor di situ juga. Gitu. Nah, saya pernah tahu di situ. Nah, KKN dari tweet kemudian ke buku, dari buku ke film, itu yang dinamakan dengan alih wahana. Paham ya? Berarti alih wahana paham ya? Gitu. Nah, kalau sebenarnya saya pernah misinformasi atau salah
pakai teori gitu. Skripsi saya dulu itu pakai Aliwahana. Nah, ternyata itu kurang tepat. Yang tepat itu intertekstual. Karena medium yang dipakai masih sama buku. Dari buku prosa ke buku puisi. Itu masih satu medium. Jadi bukan Aliwahana yang tepat, tapi intertekstual gitu, intertekstual ya. Yang disengaja gitu. Artinya buku ini ditulis berdasarkan sumber lain atau buku lain gitu. Cuma beda genre aja dari prosa ke puisi gitu. Nah, ini hasil skripsi saya ya. Pendekatan intertekstual gitu. Ini slide atau salindia dari sidang saya yang saya tunjukkan ke dosen itu ini. Ya. Yang di sisi kiri itu buku sumbernya, Cinta Tidak Tumbuh di Sembarang Tempat, ya. CTT-DST itu ada 9 cerita, 96 halaman, tipis banget kan ya, 96 halaman. Ya, temanya percintaan atau rumah tangga gitu. Nah, dari situ jadinya buku yang sebelah kanan, ya, DMC MT, ya, dimana cinta mesti tumbuh. Karena saya langsung WA penulisnya, ya, ini kekuatan the power of link. Hah? Apanya? Kan itu beda, udah beda karya. Isinya kan nggak sama. Nggak sama. Karena beda. Yang satunya kan cerita, yang satunya puisi. Beda banget kalau baca itu. Makanya Prof Joko itu kan bilang, ini kamu banget gitu. Karena beda dari sumbernya. Sumbernya Kristen taat, ya kan? Yang satunya Islami banget, gitu. Beda. Tetapi ide dasarnya berasal dari sini, gitu loh. Ya, ya tidak kemudian tinggal kopas itu, enggak lah. Tapi yang saya ambil misalkan nama-nama yang ada di situ. Nah, nama-namanya misalnya ada Sentot ada di situ. Sentot dengan Widya itu suami istri gitu. Suami istri. Yang Widya ini ketemu si siapa lupa namanya, Bahlil paling. Ya itu ketemu gitu. Itu cinta lamanya. Gitu kan. Sama Bahlil ya. Kemudian di situ kan konflik ada itu ya kan. Adegan-adegan itu yang saya ambil. Misalkan adegan ketika Widya ketemu Bahlil. Itu apa yang terjadi? Nah, itu yang pengalaman saya yang tak masukkan di situ. Tetapi referensinya tetap adegan itu. Paham maksudnya? Itu. Ketika Widya ketemu Bahlil misalkan, ya kan. Kemudian Bahlil puisinya itu dari sudut pandang Bahlil misalkan gitu kan. Dia menyampaikan ke Widya bagaimana perasaanmu sejak kita berpisah waktu itu, kayak gitu. Nah, itu jadi karya baru. Tapi adegan terus kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya kita adopsi dari cerita yang sudah ada. Yang mungkin paling familiar Mahabharata. Kemudian Pandawa 5 ya. Pandawa 5 yang kethek putih, Anoman ya. Itu yang banyak dijadikan karya baru kan? Prof Joko juga punya tentang Rahwana misalkan. Prof Joko punya buku puisi tentang Rahwana dan Sinta. Nah, itu ketemu Rahwana, ketemu Sinta gimana? Itu kita yang ngarang gitu. Tetapi tokohnya kan udah ada. Itu kalau di dalam sastra dikatakan sebagai alusi. Tokoh yang udah ada dulu kita ambil lagi ke sini jadi cerita baru. Tapi tokohnya tetap. Maksudnya ya? Itu. Kayak gitu. Ada 9 bagian ya, 50 puisi. Oh, cuma 50 ternyata. Kayaknya 100 dari dulu. Keliru nulis ini kayaknya. 100 sebenarnya, 100 puisi ya. 110 halaman, lebih tebal daripada karya asli. Karya aslinya. Temanya sama, percintaan dan rumah tangga. Saya dapat link WA-nya Dorothea Rosa Herliani. Ini sastrawan besar loh. Bisa saya WA. Beneran. Karena saya kenal yang punya penerbit di Jogja. Kemudian beliau ini ada kerjasama dengan Dorothea. Saya minta di situ, Mas, saya izin minta nomornya
Bu Rosa gitu kan. Karena ini saya sedang mengerjakan skripsi tentang karya beliau gitu kan. Yang saya ini terus dikasih, Bu izin saya ingin membuat atau memakai karyanya Ibu yang judulnya ini untuk karya skripsi saya gitu kan. Kalau judulnya sama boleh Bu? Ya nggak boleh Mas, itu secara hukumnya juga nggak bisa gitu. Sebenarnya mau tak namain dengan nama yang sama, cinta tidak tumbuh di sembarang tempat, tapi kata beliau itu akan sulit nanti ininya sulit lah gitu. Ya wes saya pakai itu, di mana cinta mesti tumbuh, judul salah satu puisinya gitu. Menurut Julia Kristeva ya, intertekstual itu didalami sebenarnya. Nah, yang menemukan itu Bakhtin kalau nggak salah. Yang mendalami itu Julia Kristeva itu pada 1980 ya. Teori intelektual berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan. Yang kemarin itu Still Like an Artist, ada 3 kutipan ini kan, referensinya ada 3, dia cuma nambah dikit aja ya kan, untuk menguatkan doang kan gitu pengalamannya. Itu kalau pemikiran kita soal karya itu seperti ini ya, kita bikin karya itu akan lebih mudah. Oh karya itu gini, yang penting kita ada referensi ya kan, ada referensi, ada pengalaman, jadi ya kan gitu. Ketika menulis sebuah karya, seorang pengarang akan mengambil komponen-komponen teks lain untuk diolah dan diproduksi dengan warna penambahan, pengurangan, penentangan, atau pengukuhan sesuai dengan kreativitasnya baik secara sadar maupun tidak sadar gitu. Jadi ada caranya gitu. Teknik-tekniknya seperti ini, seperti penambahan ya, Rahwana dan Sinta ya. Itu tokoh yang sudah ada, intertekstual berarti ya. Kita bikin Rahwana seperti cerita teman saya ya, itu luar biasa. Ada Anoman ya. Anoman, tahu Anoman kan ya? Kerap si kedap putih. Anoman turun ke UI. Gimana pendapat orang-orang? Anoman turun ke UI. Itulah yang ditulis teman saya, editor di sana di Transmedia Jakarta. Nah, Mas Zulham namanya, Zulham Farabi. Ngirim ke saya itu cerpen atau ya cerita itu soal Anoman turun di UI. Lah itu kan luar biasa. Ya kan? Cerita-ceritanya akan menjadi penambahan, bukan lagi cerita soal masa lalu tapi masa kini dengan tokoh masa lalu. Kan gitu. Itu kan akan sangat menarik. Nah, itu penambahan. Ya, pengurangan juga bisa. Penentangan itu ya parodi, tahu nggak? Ada sarkas, ya. Kalau parodi juga ada, diparodikan, itu ada. Ada cara-caranya gitu. Ali Wahana ini dari Pak Sapardi ya. Seandainya sajak itu tidak dinyanyikan Reda, kata Sapardi, Anda tak akan mengenalnya. Siapa yang mengingat puisi di sudut koran sore jika tak dilakukan? Ya, awal mula puisi-puisi Pak Sapardi kan itu dosen UI ya. Ya, dosen UI yang kemudian punya mahasiswanya Ari Reda itu yang menyanyikan itu. Punya mahasiswa, kemudian iseng menyanyikan puisi-puisinya Pak Sapardi. Justru dengan nyanyian-nyanyian itu, puisinya Pak Sapardi naik, dikenal. Ya kan? Tanpa itu, kalau kata Pak Sapardi, tanpa itu mungkin nggak akan dikenal orang. Hujan bulan Juni, ya. Terus ketika berjalan di suatu siang, yang fana itu waktu, ya, waktu yang fana. Ali Wahana artinya pengubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain. Wahana berarti kendaraan. Jadi Ali Wahana adalah proses pengalian dari satu jenis kendaraan ke kendaraan yang lain. Maksudnya kendaraan ya medium itu, dari buku ke film, dari film kemudian ke mana? Ke audio ya, atau musik dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya soal pendekatan intertekstual dan Ali Wahana? Ada Royan, Novel, Vina? Belum ada? Udah jelas berarti ya? Ya.
Intertekstual apa? Asumsi dasarnya? Ya, itu semacam referensi dari karya-karya sebelumnya. Oke. Kalau alih warnanya itu pengalihan bentuk dari satu karya ke karya lain. Jenisnya beda. Jenisnya dibedakan. Medium beda, buku, film, musik gitu ya. Kalau intertekstual itu satu teks itu tidak berdiri sendiri. Nah, ya, itu bisa jadi dibangun dari kutipan-kutipan orang lain gitu atau teks yang lain gitu ya. Oke, sekarang kita ke tulis jurnal kutipan ya. Ini untuk mendukung ya, argumen bahwa karya itu terdiri atas referensi dan pengalaman. Jadi PR kita, tugas kita adalah bagaimana cara mengumpulkan referensi yang relevan ya, kemudian mengumpulkan pengalaman yang relevan gitu ya. Seperti ini apa namanya, nasihat ulama ya, kalau nggak ditulis berarti, kalau nggak dicatat kita mudah lupa kan itu. Maka ketika kita apa namanya mendengarkan suatu kelas pembelajaran dan sebagainya itu ya ditulis itu biar pengalaman belajar itu tetap diingat gitu, karena manusia itu terbatas. Karena 5 detik udah lupa apa tadi kan gitu kan. Itu makanya ketika kita sadar bahwa kita terbatas ya, harusnya yang kita lakukan apa ya, agar nggak mudah lupa, gimana caranya ya dicatat kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya metode agar mempermudah kita untuk ketika bikin sebuah karya kita nggak bingung referensi mana orang gitu, enggak. Tapi sejak awal ya, dengan rutin perlahan ya, dengan menyenangkan perlahan gitu kan, itu tidak terasa bahwa referensi itu udah ngumpul banyak gitu. Jadi ketika bikin karya mudah aja gitu. Nah, ini memudahkan proses kreatif kita ya. Tulis jurnal kutipan ya, metode baku tumbang. Nah, baku tumbang terdiri atas 4 tahapan: baca, kutip, tulis, dan kembangkan. Nah, luaran atau hasil dari proses ini adalah jurnal kutipan atau meminjam istilah Austin Kleon, arsip temuan. Ini juga udah dilakukan oleh Austin Kleon sebenarnya. Gitu, cuma beda nama aja. Austin Kleon nggak ngasih nama, ya arsip temuan menurut dia gitu. Dia setiap hari itu, dia di bukunya itu arsipnya dia itu banyak. Ya tahun berapa gitu bukunya tebel-tebel gini. Isinya apa? Ya clipping, ya jurnal kutipan semacam ini, dia nulis dari apa, kata-katanya siapa, saya tulis hari apa, tag gitu. Agak merepotkan sih kalau bukan seorang seniman yang ini ya. Kalau pakai fisik menurut saya. Tapi itu selera. Bisa fisik, bisa digital gitu. Kata-kata anaknya pun ditulis. Anaknya Jules gitu. Nah, dan di artikel-artikelnya itu banyak juga, karena perkataan anak itu kan bagian dari pengalaman kan. Makanya ketika membahas sesuatu ya, dia kadang menguatkan dengan perkataan anaknya, karena itu pengalaman dia di rumah itu ya, anaknya bilang seperti itu gitu ya. Selain menjadi maklumat atau pengetahuan atau referensi, jurnal kutipan ini kelak juga dapat dikembangkan menjadi berbagai karya gitu ya. Kita lihat metode baku tumbang ya. Saya perlihatkan ini dulu hasil journaling saya, jurnal kutipan. Kita baca dulu ini ya. Baku tumbang, metode praktis agar tetap kreatif produktif di tengah gempuran kesibukan duniawi dan segala macam distraksi. Ini metode menurut saya metode paling mudah ya, apalagi untuk mahasiswa yang tugasnya menumpuk ya. Tugasnya menumpuk, kemudian nggak sempat untuk ya nulis, nggak sempat kan gitu kan. Maka metode ini akan sangat meringankan beban kreatif gitu ya. Mungkin setiap hari kita pagi baca artikel gitu kan, 1 kutipan 2 kutipan masukkan, wih selesai, tinggal aja
Kan udah terdokumentasi di situ kan. Besoknya lagi, baca apa ya? Ini bagus. Yang kemungkinan kutipan ini akan dipakai nanti ketika kita mau nulis buku atau mau nulis artikel. Ya wis gitu tulis di jurnal kutipan selesai gitu. Dan itu bisa dibagikan di X, thread, bisa aja. Saya sering gitu. Twitter saya atau X saya itu, akun saya isinya semua kutipan itu. Itu kutipan hasil kerja baca saya tiap hari. Gitu. Saya baca apa hari ini ya? Saya masukkan di jurnal kutipan. Kemudian saya share di grup WA saya, ada share grup WA mulai berkarya itu ada share, kemudian ke X. Nah itu saya share di situ juga. Lumayan, X-nya aktif gitu kan. Sampai kosong gitu. Dan bermanfaat lah. Jadi kutipan-kutipan diperlukan kan. Nah ini dari bukunya Austin Kleon ya, Show Your Work, sebarkan kabar harian. Ada slide-nya bisa dibuka, ya, atau baca artikelnya boleh. Kesuksesan yang bukan slide-nya ya, apa artikelnya? Yang baku tumbang. Kesuksesan yang instan hanyalah mitos, ya kan? Namun sangat jarang sekali kan orang yang sukses secara instan tiba-tiba. Ya, kecuali yang menjadi viral itu. Tapi lama-lama hilang. Hilang kan? Ya kan? Hilang kan itu kayak racun. Ya wes gitu doang kan? Hilang. Pernah bukan zamannya kalian mungkin ya? Kayak racun, cinta jujur. Iya. SD kan? Aku udah SMP paling ya. Udah SMA aku. Ya. Itu kan yang joget-joget gitu kan. Udah hilang dia. Apalagi yang instan terus hilang. Norman Kamaru. Dia udah kadung resign dari gak tahu nama. Ini penyanyi. Polisi gini-gini, gak jelas. Nyanyi-nyanyi, dia udah kadung resign terus gak laku. Terus apa lagi? Satu lagi. JJ Slebau sama Royan dari Bekasi. Hilang, udah hilang kan cuma bentar doang kan? Itu. Tetapi ada yang instan tapi tetap bertahan. Contohnya siapa? Yang memanfaatkan situasi yang viral kita. Itu siapa? Siapa misalnya dulu? Fuji. Kayaknya sampai sekarang masih eksis kan dia. Dia instan juga viralnya. Gara-gara yang itu meninggal. Ngurusin. Ya gitu. Kalau yang internasional mungkin Justin Bieber. Justin Bieber dulu kan rame banget itu kan di awal-awal gitu kan. Itu kan viral. Tetapi karena dia punya skill, ya, dia punya skill, ya, atau link mungkin ya, yang katanya sama Pak Didi. Nah, Pak Didi. Orang sana kalau mau terkenal ke Pak Didi. Tetapi terlepas itu semua ya kontroversi dan lain-lain semuanya. Tetapi dia punya skill kan, nah, gitu. Dan dia bisa bertahan di industri kalau punya skill. Kalau nggak punya, viral itu aja, ya nggak akan kemana-mana gitu. Artinya skill itu ya bukan nyanyi doang ya, bertahan di dunia industri juga skill ya. Artinya harus punya skill itu, misalkan memanage fans, ya biar rame terus, ya. Atau musiknya biar bisa masuk diterima terus, kan itu skill, gitu kan? Nggak sekedar bisa nyanyi doang kan gitu. Instan itu mitos, makanya harus konsisten, ya kan? Telusurilah kisah-kisah sukses. Justin Bieber keluar SD. Nah, iya, kayaknya semua di tahun-tahun itu deh. Ya, saya SMA itu. Itu SMA masih jarang yang YouTube kan apa? Kamu mulai Facebook aja SMA kelas 1. Tapi SMP udah banyak yang punya itu. Karena waktu itu ya HP saya Nokia yang gede itu, yang buat cake mobil. Nokia tau nggak? Yang buat lempar anjing meninggal. Tau nggak? Gede banget.
hitam putih gitu. Paling buat permainan doang yang itu. Ular. Iya ular itu. Itu SMP ya. Baru beli yang agak berwarna. Itu SMA. Telusurilah kisah-kisah sukses. Ya. Kamu akan temukan kerja keras dan ketekunan yang sama sekali tidak singkat. Mewujudkan karya yang kuat memakan waktu yang lama, bisa seumur hidup malah. Tetapi syukurlah kamu bisa melaluinya secara bertahap. Jadi lupakan dekade, lupakan tahun, dan lupakan berbulan-bulan. Fokuslah pada proses harian. Nah, baku tumbang saya bikin itu berdasarkan ini, gitu. Ya. Kita tidak punya banyak pengalaman, ya. Kita sadar itu, ya kan? Apakah nggak ada kemudian kesempatan untuk kita bisa berkarya ketika kita sedikit sekali pengalamannya? Ya, ada gitu. Ya, karena banyak orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Nah itu yang bisa kita baca, gitu loh. Kita nyari itu. Dengan apa? Ya dengan membaca gitu. Karena orang-orang sukses itu banyak yang bikin karya kan bisa kita nikmati karyanya. Nah itu yang jadi referensi kita. Makanya pengalaman itu bukan punya kita sendiri, bukan dari kita sendiri, dari orang lain juga gitu. Hari adalah satu-satunya unit waktu yang bisa kucerna. Musim berganti, minggu sepenuhnya rekaan manusia. Tetapi hari punya ritme, matahari terbit, matahari terbenam. Aku bisa menghadapinya. Gitu. Oke, metode baku tumbang ini ya saya terapkan sejak 2019 ya ketika saya di penerbit 2019. Sampai sekarang dan menghasilkan satu jurnal kutipan di blog pribadi. Dulu saya masih pakai blogspot. Ya, kalau mau tahu saya share blogspotnya. Ya, itu masih tak pakai sekarang gitu. Tapi karena ada Medium, ya saya salin ke Medium juga biar teman-teman bisa lebih enak membacanya. Kalau di blogspot kan seperti ini ya. Nah, bisa diklik di ini ya. Nah, ini ketika buku saya terbit. Ini difoto ketika acara di MAN 2. Nah, jurnal kutipan ini. Isinya seperti ini. Oh, buahnya kan ini dari 2019. Apa misalkan? Contohnya dari Joko Pinurbo. Ini. Tidak perlu diingkari, seorang penyair sesungguhnya banyak belajar dan sering mendapat pencerahan dari karya penyair-penyair lain. Itu Joko Pinurbo yang bilang, bukan saya. Ya. Tetapi itu bisa jadi referensi saya kan, buat menguatkan apa? Argumen saya soal intertekstual, ya kan? Gitu. Ya, Jokpin atau Joko Pinurbo itu juga membaca karya orang lain, ya untuk referensi. Itu. Nah, di sini bisa diklik. Ya. Sumbernya bisa diklik di sini. Kalau teman-teman ingin klik. Nah, kalau ini dari buku ini. Nah, nanti bisa kayak gini, teman-teman. Guru kepada puisi. Ini sumbernya. Jadi tautannya kita tautkan di nama dan judulnya sini. Nah, ini banyak. Ivan Laning juga ada ini. Sementara itu komputer menjalani keempat proses tersebut secara mekanisme, ya, mekanistik dan algoritmik tanpa melibatkan rasa dan batin. Ia hanya bersandar pada pengetahuannya akan konstruksi bahasa tanpa sentuhan realitas dan imajinasi. Lagi ngomongin soal AI. AI yang bisa bikin puisi. Ada kan? Kita minta AI kan bisa, ChatGPT. Bikin kan puisi kan gitu. Ya. Saya kemarin baca puisi di acara kantor pakai puisi ChatGPT. Karena mepet banget mintanya. Ya wes kemudian saya perbaiki dikit-dikit. Oke, gitu. Ya, dan itu bukan untuk komersil, bukan untuk diterbitkan enggak. Nah, kalau terbitkan yang nulis sendiri gitu. Itu untuk acara-acara yang mepet aja. Gitu. Kayak gini. Oke, kita kembali ke artikel ya. Nah, disalin juga di Medium. Kalau di Medium kayak gini, bisa diklik. Nah ini.
Bentuknya kayak gini, jurnal kutipan dari 2019. Nah, proses kreatif. Berkarya itu butuh asupan. Ya. Kayak manusia kan butuh asupan ya. Kalau nggak punya asupan gizi misalkan, jadi busung lapar, ya kan? Kurang gizi. Nggak kurang gizian, Royan. Iya kali. Berkarya butuh asupan, sementara membaca adalah cara terbaik penuhi kebutuhan itu. Gitu. Kita butuh, sebenarnya baca itu butuh. Ya. Nah, ini kalau mau gabung ke WA saya bisa WA grup bergabunglah dengan Mulai Berkarya ini untuk menambah maklumat. Saya berbagi arsip temuan atau jurnal kutipan setiap hari sejak akhir 2019 sampai sekarang. Topiknya ada 3. Topik dari jurnal ini itu harus ditentukan. Nanti kita coba praktik ya, bikin jurnal kutipan. Ya, topiknya yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama itu proses kreatif, pengembangan diri, ya. Kemudian pemikiran spiritual, dan yang terakhir itu puisi atau sastra. Jadi semua bacaan yang berhubungan dengan puisi, cara bikin puisi, orang-orang penyair-penyair besar, ya kan. Terus soal teori-teori puisi itu saya masukkan semua di sini. Gitu. Nah, di sini juga sama di medium ini bisa ditautkan ini. MH Ainun Najib tahu Cak Nun? Nah, yang punya Mak Iya ya. Nah, itu bisa diklik. Tuh. Bisa diklik, kita tahu sumber dari perkataan ini. Alangkah buta penduduk bumi, mereka sendiri bilang maya tetapi tidak menemukan kehidupannya sebagai fana. Ya kan? Ya. Kita itu kayak buta gitu ya. Katanya maya, dunia maya, maksudnya medsos dan sebagainya itu kan maya, tapi nggak sadar bahwa diri kita ini fana, ngerti nggak? Itu. Nah, ini sumbernya. Nah, ini sumbernya ini siaga, kapak dan tongkat. Di sini saya cari. Saya cari mana yang kemudian kira-kira ini keren, ini punya daya manfaat, ya kan, yang mungkin bisa menguatkan argumen saya nanti. Ya, bayangkan, misalkan kita ngomongin soal renungan sebagai manusia yang hidup di era digital. Ya, topiknya itu, ya. Sikap kita terhadap era digital gimana, gitu kan? Ya. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa manusia kita itu nggak bisa dinilai dari gimana akun medsosnya, ya kan? Bener kan? Nggak semua orang bisa dinilai dari situ kan? Kadang yang di medsos itu yang seneng-seneng aja, yang bahagia sama pasangan, ya kan? Main kemana itu di medsos. Pas nangis-nangisnya, pas jatuh tangannya patah, ya kan? Itu nggak taruh di medsos biasanya gitu kan. Kalau orang yang punya image ya, maksudnya tokoh atau apa gitu, nggak mungkin di ini kan, dia mau terlihat kuat gitu misalkan. Di medsos nggak ada gitu, ya gitu. Maka yang ditampilkan di medsos itu adalah sebagian dari kehidupannya, gitu. Karena dia tahu medsos itu cuma maya doang, ya, dunia maya, ya. Dumai itu zaman kapan ya? Zaman dulu banget Dumai itu istilah lawas, ya, Dumai. Tetapi di dalam kehidupannya dia nggak menyadari bahwa kehidupan itu fana sebenarnya, ya. Tetapi dia masih senang-senang, akar-akaran kemana-mana, melampaui batas, ya, gitu. Lalu kita kutip ini, padahal kata Cak Nun, ya, alangkah buta penduduk bumi, gitu kan. Mereka sendiri bilang mayat tetapi tidak menemukan kehidupannya sebagai fana. Jadi itu teks, artikel. Jadi artikel itu, argumen kita ada, pengalaman kita terhadap medsos dan kehidupan itu ada, ya, referensinya juga ada kuat dari Cak Nun lagi, itu, yang didengar omongannya, gitu kan. Kalau nggak didengar ya mak ya bubar lah. Maksudnya gitu. Itu
Kalau kutipan jurnal kutipan pure dari penulisnya, nggak boleh kemudian diubah. Karena kan kita lihat tahapannya nanti. Baca, kutip, tulis, kembangkan. Kembangkan ini mulai kita kreativitas kita. Yang saya ceritakan tadi itu pengembangan gitu. Nanti kita belajar soal pengembangan. Kita kembali ke yang tadi. Kita kembali ke mana tadi? Nah ini. Ya. Dalam jurnal kutipan tersebut terdapat 3 topik gitu. Ya. Proses kreatif, pemikiran dan puisi berawal dari jurnal kutipan ini akhirnya menghasilkan setidaknya 1 karya akademik itu skripsi, 3 karya prosa atau buku-buku prosa cerita ya. Itu juga tiap hari saya nulis. Itu enggak langsung jadi buku ya. Jadi tiap hari saya nyatet pengalaman hari ini gitu. Kalau sastra bisa jadi pure ya, secara ini pure pengalaman kita kan sastra ya, dan referensinya nggak ditulis kalau sastra. Beda dengan ilmiah di jurnal skripsi itu kan kita harus nyatet namanya siapa di buku apa kan gitu ya. Itu kalau sastra beda. Sastra itu juga nggak pakai daftar isi kan, daftar pustaka atau referensi kan nggak pakai, ya, gitu. Tetapi secara alusi kalau kita baca, oh ini pasti bacaannya itu, bisa, pasti ada, ya karena tadi interteks, satu karya terdiri dari banyak karya sebenarnya, gitu. Ada 6 buku puisi elektronik gitu. Semua buku-buku saya yang puisi elektronik itu sebenarnya dari teks yang sudah ada atau secara konsep sudah ada. Misalkan juru selamat, nah ini banyak orang-orang Kristen juru selamat kan bukan Yesus doang, Nabi Muhammad kan juru selamat. Nah juru selamat ini yang saya maksud adalah Muhammad kan gitu, bukan Yesus. Orang Kristen beli kecelek. Iya bener, ada satu penulis tentang biru ya, namanya Mas Dexon. Kalau tahu itu penulis banyak dia. Nah di Karya Karsa saya kan juga ngupload di karyakarsa.com .id kalau salah. Dia beli juru selamat, kita ucapin terima kasih mas ini ya tak DM, terima kasih. Aku baru tahu dia Kristen. Mungkin dia kira puisi tentang Yesus. Aku jadi kayak waduh oke. Tapi gimana gitu. Padahal isinya Nabi Muhammad itu. Karena puisi itu ada 40 puisi ya. Itu dibikin dari artikel bahasa Arab ya. 75 wasiat untuk pemuda. Bahasa Arabnya itu 75 al-wasiyatus syabab. Wasiat untuk pemuda ada 75. Tapi saya pilih 40 untuk kemudian dijadikan ide dasar sebagai puisi, gitu. Ada nanti, nah gitu. Itu bisa kita ambil dari konsep atau pola dari teks yang sudah ada. Juru selamat. Pernah dengar Tilik? Yang viral juga dulu, film Tilik. Itu Jogja ya? Madiun, Solo. Ibu-ibu. Siapa ini? Tejo. Rame kan dulu? Nah. Ada gitu. Tahu kan? Itu rame kan? Sampai sekarang sampai ada movie-nya juga kan? Di Netflix ada kalau nggak salah. Nah, itu saya bikin jadi satu puisi. Satu buku puisi. Judulnya Pergibahan Duniawi. Pergibahan Duniawi. Kan suka gibah itu kan? Maka judulnya Pergibahan Duniawi. Ada sekitar 46 puisi ya. Itu isinya tentang ibu-ibu semua. Gitu. Pergibahan Duniawi itu ceritanya soal ini. Ini saya kawinkan dengan pengalaman pribadi. Saya kan di desa di Gedangan, kan ibu-ibu itu sebelum subuh itu udah rame di depan sama melijo. Tahu melijo nggak? Melijo kan? Itu ngomong apa gitu,
nggak fokus tuku, ambek ngomong, ya rame. Ibu udah keluar itu, ibu saya juga udah keluar sih, ya kan? Ngomongin soal itu, satu puisi yang judulnya Pergiban Dunawi juga ngomongin itu, ya kan? Itu saya compare dengan misalnya dengan sholat gitu kan, ibu-ibu ngomongin orang ya, apa jenenge? Lebih cepat dari 2 rakaat gitu kan, ngomongin orang gitu kan. Setelah itu habis dari situ masih belum berhenti di rumah, kemudian mencincang kata, memasak kata ya, menghidangkan dari rumah ke rumah, ngerti nggak? Ibu-ibu kan gitu, habis masak nggak berhenti kan dia, nonggo ke rumah-rumah orang, terus ngomong apa itu. Nah itu saya sebut di dalam puisi itu menghidangkan kata dari rumah ke rumah. Itu. Ya. Itu kan dari pengalaman. Referensinya jelas, film Tilik. Ya, ada kayak gitu, ada apa lagi banyak, judulnya itu ada Petan. Ibu seneng petan, rimba kata gitu kan, nyari ada. Itu bisa jadi puisi kayak gitu. Hanya kalau mungkin udah jadi suami itu akan sangat paham soal ibu-ibu. Kalau udah tanggal merah, wah jangan melawan ibu-ibu tanggal merah. Itu yang saya rasakan sekarang, bakal sulit sekali itu, sulit memahami ya, tahu sendiri, Alvina pasti tahu itu. Yang lain jadi ini diserang lawan. PMS itu ada puisi tentang PMS. Judulnya ada Datang Bulan, ada badai apa namanya, lupa aku, badai steroid, bukan steroid, apa ada, itu hidup kayak roller coaster gitu, ya kan? Setiap kita ngomong satu kata keluar dari kita itu salah, ibu-ibu selalu benar. Nah itu ada puisinya, ada sen kiri belok kanan, itu ibu-ibu juga, wes macam-macam ibu-ibu itu apa namanya, raja jalanan, nggak bisa disalahkan gitu. Banyak kayak gitu. Nah, karya-karya saya juga seperti itu, yang lain gitu. Jadi kita itu tidak memulai sebuah penulisan itu dari awal, dari nol, ngerti nggak? Jadi modalnya udah ada, itu yang lebih memudahkan kita, karena banyak orang yang tanya gimana cara mulai menulis, nggak ada ide, padahal ya banyak ide, cuma kita aja yang nggak peka kan gitu. Metode baku tumbang terdiri atas 4 tahapan: baca, kutip, tulis, dan kembangkan. Luaran dari proses ini adalah jurnal kutipan atau meminjam istilah Austrian arsip temuan. Ya, selain menjadi maklumat, pengetahuan atau referensi, jurnal kutipan ini kelak juga dapat dikembangkan menjadi berbagai karya. Nah, saya kan kemarin sebenarnya menulis ini itu untuk materi naskah. Nanti saya jadikan buku yang ini. Ya, buku khusus. Judulnya udah ada tadi kan, Beyond the Way of Writing. Jadi lebih dari sekedar cara, beyond kan lebih dari ya. Nah, lebih dari sekedar cara menulis. Ya, kalau cara menulis kan kayak gitu doang kan, tentukan tema macam-macam. Jadi lebih dari itu. Jadi awal apa namanya, akarnya itu seperti apa, fondasinya itu seperti apa, gitu. Saya nulis ini, ya. Saya bagikan di morning call atau morning call kan. Biasa teman-teman itu Selasa pagi morning call. Kalau teman-teman morning call itu selalu cerita soal, saya tadi saya kemarin nemu barang ini gini, selesai. Cuma 5 menit paling. Saya bisa 20 sampai 30 menit. Tapi ngomongin kayak gini. Setiap Selasa. Itu memang nggak wajib gitu. Teman-teman bisa cerita apa aja gitu. Kalau teman-teman mbak-mbak linguis itu pasti cerita tentang seperti itu, tentang ibunya lah, ada yang sakit lah, kemudian diambil hikmahnya. Ustadznya itu Pak Ardi, itu bukan ustadz itu. Kalau nyebutin dalil Pak Ardi, itu, ya kan. Kalau yang kayak gini-gini ya sastra saya, itu. Mbak Alif MC, moderator, itu. Pak Alif nambah-nambahi aja gitu. Kalau saya selalu seperti ini, 20 sampai 30 menit saya ngomongin soal
proses kreatif, cara nulis, ya kayak gitu-gitu. Ya. Ketika saya menulis ini, itu kan, ini kayaknya butuh referensi, ya, butuh referensi. Ya saya cari referensi itu. Nah, ketemu ini. Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk segera memulai jurnal kutipan, ini salah satunya yaitu adanya keterkaitan antara pengetahuan dan kualitas sebuah tindakan atau perilaku seseorang. Menurut Suwanti dan Aprilien 2017 atau Atmojo 2003, ini kalau diklik ada referensinya. Dari pengalaman penelitian tertulis bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng, ya, garis bawah, daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan, ya. Makanya banyak orang, ya, apalagi Gen Z, ya, kerja 3 hari selesai. Itu kayak adik saya kerja di properti sebagai content creator, 3 hari minta resign, katanya nggak seneng, aku nggak sesuai, aku jadi OB nggak apa-apa, no. Dia lebih ke tenaga senengannya, nggak mau mikir gitu. Padahal lah gajinya lumayan, gajinya itu ya apa ya, menurut saya sebagai orang yang baru lulus SMA, dia SMK multimedia, tapi dia nggak senang, udah mau kabur aja dari sekolah sebenarnya gitu, ya. Ketika kerja dapat itu 3 hari ngeluh saya, sampai tak balan-balannya tak bikinkan gitu. Misalkan dia butuh ini riset ini apa sih maksudnya, no? Ini lo tak kalian ngasret atau nggak nyaman, dia pindah, ya. Sekarang jadi apa, kurir Shopee, ya, kurir Shopee. Ya kalau ininya banyak ya besar, tapi pada akhirnya apa, pulangnya malam dan dia ya sering capek lah. Pijet itu sebulan bisa 2-3 kali pijetnya, pulangnya malam gitu. Tapi sekarang dia jadi ketuanya, itu baru berapa bulan dia jadi ketua di daerah sana di Gedangan itu, bagi-bagian gitu. Kayak gitu, ya. Nah, kalau kemudian apa, pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan pemahaman, nggak passion, maka ya jangan harap itu akan langgeng lama. Paham maksudnya? Gitu. Tetapi kalau kerjaan kita, ya misalkan saya kerja di sini, ya saya berkutat dengan bahasa. Bahasa kan secara studi saya senang bahasa, ya kan? Karena saya lulusan bahasa kan gitu. Saya tahu bahasa itu seperti apa, gitu kan? Ya, saya tahu kerja di sini itu akan berkembangnya itu segimana, akan terkait apa, gitu kan? Saya tahu itu, ya. Maka ya itu akan menjamin kelanggengan kita di situ. Ya, maka saya nyaman aja kerja di sini. Yang mau kayak kerja freelance di rumah kok. Maksudnya enggak sesuatu yang berharap menuntut, enggak kan? Ya, saya nulis, kemarin nulis buku dengan Bu Novi itu santai aja, mau apa senang nulis, gitu kan. Nah, kalau kita tahu ilmunya, ya, tindakan atau perilaku itu atau amalan itu akan lama langgeng, konsisten. Tetapi kalau kita nggak tahu sedikit pun, aku ngerjain apa sih, spray kan gitu, spray kan gitu. Nah itu ada penelitiannya ternyata. Nah ini, ya, kayak gitu. Selain itu, berkarya juga merupakan kegiatan positif yang jika didasari oleh referensi berupa maklumat pengetahuan, ya, maka akan menguatkan dan mengayakan karya. Referensi itu menguatkan dan menghidupkan sebuah karya, ya, mengayakan sebuah karya, gitu kan. Apalagi ditambah dengan unsur pengalaman yang akan menghidupkan dan menghubungkan karya. Menghubungkan itu dalam arti relate. Relate itu padanannya terhubung, ya. Oh, besar itu omongannya nggak relate, misalkan gitu. Jadi perkataannya dia itu nggak bikin dia terhubung, nggak nyantol gitu kan. Jadi kita nggak ngerti, oh apa sih kan gitu. Kalau relate, relate banget itu. Aku baru kejadian ini kan gitu. Itu relate, ya, gitu. Sebab karya tanpa pengalaman akan monoton dan tertolak. Tertolak itu negasinya relate, gitu kan. Tertolak kan, nggak relate, tertolak, gitu kan. Sedangkan karya tanpa referensi akan lemah dan
dangkal. Mana rujukannya? Mana dalilnya? Itu harus ditanyakan lah. Dia ngasih argumen apa? Harus ditanyakan. Mana rujukannya? Ya, sehingga argumen Anda itu bisa kami terima. Paham maksudnya? Makanya referensi itu menguatkan. Kalau karena referensi, ya lemah dan dangkal. Gitu. Oke, kita akan praktik ya. Saya bacakan dulu tahapan-tahapannya, nanti kita perlahan akan praktik. Berikut 4 tahapan dalam metode baku tumbang. Yang pertama adalah baca. Yang harus dilakukan yang pertama tentukan topik bacaan. Topik bacaannya bisa kreativitas, spiritual, sastra, penerjemahan, kebahasaan gitu. Kalau Royan apa yang tertarik? Topik yang paling menarik? Pengembangan. Penerjemahan. Keren. Kuliahnya keren. Novel. Penerjemahan. Otomotif. Sukanya enggak, Pak. Saya sukanya malah kalau buku itu bacanya sejarah sama pengembangan diri. Sejarah sama pengembangan diri. Pengembangan diri. Oke, pengembangan diri ya. Kayak buku-buku orang kemarin kan? Ya. Kayak gitu itu seneng. Ya. Iya. Itu termasuk ngomongin sejarah juga kadang referensinya. Ya, mengembangkan diri kemudian berkaca pada sejarah. Ya, sejarahnya tokoh A misalkan, dia bisa gini loh, atau dia bisa mencapai tingkat ini loh, ya dengan cara ini. Nah, itu kan pengembangan. Nah, itu bisa dikawinkan juga sejarah dan pengembangan diri. Kalau Vina, musik, kreativitas, ya. Kreativitas juga masuk pada proses kreatif, misalkan, enggak? Atau yang seperti apa? Kreativitas yang semacam apa? Contohnya? Bikin cerita sendiri. Kalau ini macam-macam ya, kreativitas itu lingkupnya luas. Bisa, kalau saya itu kreativitas dari segi proses kreatif. Ya. Itu kan masuk kreativitas juga. Jadi kreativitas yang lingkupnya itu prakarya. Bukan prakarya itu maksudnya sebelum jadi karya. Paham? Kayak misalkan kita pernah nggak sih kita itu kepo gitu. Gimana cara bikin buku puisi kayak Sapardi yang dibaca banyak orang? Pernah nggak kita kepo itu? Ya apa ya? Sapardi cara nulis sih. Kok iso puisinya itu diterima banyak orang dan puisinya bagus-bagus. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Nah, jadi apa? Novel, ya nggak apa-apa. Sapardi kan punya novel, Hujan Bulan Juni kan novel. Atau penulis siapa misalkan? Iya, yang pernah dibaca. Yang karyanya disukai banget. Bioga. Operasi liver. Siapa yang? Operasi liver siapa? Temen. Mbak. Kan nggak ada buku yang disenengi. Itu doang, itu satu tok seumur hidup. Seumur hidup satu doang. Kan bisa baca e-book. Ada e-pustas, ada gratis. Ya. Yang populer sekarang nggak ada. Misalkan Pram, Bumi Manusia, atau Madilog, Madilog, Mangan Jilog, Tan Malaka. Gak bisa baca. Fokusnya kurang. Oke. Berarti orang kan seleranya beda-beda ya. Maksudnya cara belajarnya juga beda-beda. Ada yang audio lebih kuat gitu kan. Ini nggak masalah. Kalau Ren seneng apa? Buku nikah, urung duwe kan?
Buku apa? Buku tabungan. Yang populer. Nggak ada. Terakhir baca buku aja kapan? Apa? Ah, tokoh penulis. Tokoh penulis. Aku terakhir baca buku ya Allah ya. Kan kemarin juga baca buku penerjemahan. Ribet gitu loh, Mbak. Cari intinya yang mau dicari udah. Enggak sampai Peter Newmark. novel ada novel. Apa ya? Buku. Buku saya sekarang baru baca punya Dan Kearney. Siapa itu? Dan Kearney itu penulis Amerika kalau nggak salah. Tentang apa bukunya? Tentang pengembangan diri itu tadi yang Judulnya? cara mempengaruhi orang lain dan berdiri. Oh, itu influence. Ya, itu bagus juga. Saya pernah lihat ini ya. Minimal lihat apa namanya? Ruby tahu Ruby. Felix Ruby. Nah, Felix Ruby itu yang dibacain. Itu enak, nggak usah baca bukunya, udah disampaikan kan. Secara garis besarnya isinya apa. Kan kita udah tahu, bisa tahu kan gitu. Kalau mau memperdalam tinggal baca aja seluruhnya. Nah, saya pengembangan diri, buku-buku pengembangan diri ya dari Ruby. Sering channelnya Ruby ada Alexandro Ruby, lupa aku nih. Nah, Felix Alexander Ruby kalau nggak salah. Kalau yang bukunya Dan Kearney itu dia cara-caranya tuh relate sama di real life. Kalau dipraktekkan itu 100% mungkin Bisa. berhasil. Work. Works. Oke. Jadi praktis ya. Nah, dia lebih ke praktis sama contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Relate. Pakainya. Cara pakainya, terapan ya. Ya kayak gitu. Misalnya kita seneng banget sama Dale Carnegie tadi ya gitu. Kan kita penasaran kadang gimana cara proses kreatifnya dia bikin karya itu gimana gitu kan. Saya soalnya seneng banget gitu. Ketika penulis bercerita tentang proses kreatif gitu. Karena kan bisa jadi itu works dengan kita kan. Oh, berarti aku coba kayak gitu. Gitu. Nah, itu kreativitas bisa dari sisi itu, bisa dari sisi yang lain gitu. Ya, dari sisi yang lain. Ya, tentukan topiknya sekarang. Ya, topiknya apa aja? Maksimal 3 lah, biar fokus. Kalau saya itu tadi proses kreatif, puisi dan spiritual. Ini buat bikin journaling kan ya? Ya, bikin jurnal kutipan. Nanti praktik ya. Sekarang apa namanya? Buka write di ini di mediumnya. Write ya. Nah, judulnya tulis kayak saya tadi. Jurnal kutipan. Udah. Jurnal kutipan 1 dalam tanda kurung 2025 strip. Nggak tahu kan nyampe kapan nanti. Maksudnya kalau mau mengakhiri topik itu nggak masalah. Misalnya tahun lalu mau mengakhiri itu dan ganti topik atau berjalan barengan nggak masalah gitu. Enggak ini ya. Proses kreatif pengembangan diri, pikiran spiritual dan proses sastra. Nah, itu terserah apa topiknya. Bisa pengembangan diri dan sejarah itu aja. Bisa tulis gitu aja pengembangan diri dan sejarah. Tuh. Atasnya bisa ya? Kalau nggak bisa ngomong ya. Nah, di bawahnya ini tulis topiknya. Di bawahnya ini misalkan tulis aja penerjemahan. Yang ini si Royan. Kalau Alvina apa tadi? Kreativitas dan penerjemahan. Novel juga ditulis penerjemahan ya, 3 aja. Tulis penerjemahan juga, karena kan topik di kelas ini kan penerjemahan, pengembangan diri, dan sejarah. Terserah mau yang mulai mana. 3 berarti itu lebih luas.
Sudah Elvira? Apa namanya topiknya? Penerjemahan. Oke, sip. Oke, setelah itu tadi buat daftar bacaan, buku, makalah akademis, artikel daring dan lain-lain. Itu. Ya, buat jurnal kutipan atau arsip temuan. Baca setiap hari, kuncinya baca setelah rutinitas yang lain. Satu hal saja tiap hari, ya. Satu tok. Masa berat? Kita baca satu aja. Baca setiap hari baca satu artikel aja. Atau baca selembar buku, ya. Buku satu lembar aja, ya. Kemudian ambil paragraf, kebanyakan kalau paragraf ya, kalimat, satu kalimat yang itu dirasa ini berguna buat nanti argumen saya gitu, ya. Ini menarik atau kalimat menarik, pindahkan ke situ, buka ini. Ya, tapi yang medium ya, yang medium di medium kan ada, yang ini, yang tadi, yang di sana loh, itu, ya. Sekarang buat daftar bacaannya, tulis di sini. Ya. Aku juga bikin itu. Nah, postnya ini bisa di unpublish, tahu unpublish ya? Disembunyikan, bisa. Misalkan yo ojo draft tok, di publish tapi unpublish, gak dibaca orang, cuma kita. Kayak YouTube itu kan bisa kan? Apa YouTube itu. Kalau aku kan dia 2025 sampai berapa kan nggak tahu nanti. Misalkan aku mau ngomong soal apa ya yang lagi bahasa, kebahasaan. Kalau mau bikin subjudul ini belum subjudul. Subjudul pakai yang T kecil. Nah, ini menjadi subjudul. Ini loh. Title, subtitle, ya kan? Coba udah belum? Pakai T kecil tadi ya. Gitu. Sebenarnya di atas ini juga bisa, di atas title ini. Ya itu bisa sebenarnya. Cuma harus misalkan apa? Jurnal kutipan. Ini jurnal yang atas, kasih T yang besar lagi. Loh, bentar. Kesalahan. Nah, T yang kecil lihat juga atas. Kicker, title, subtitle. Kicker itu untuk kategori. Bisa isi, prosa itu. Ya, kategori. Nanti ada di atasnya. Bisa kayak gini. Bisa nggak? Kalau nggak pakai nggak masalah sih. Nah, kita tulis gini ya. Tulis lagi. Topik kebahasaan. Kalau mau ini apa sih nih? Ganti alinea tapi nggak jauh-jauh banget. Itu pakai shift sama enter. Shift enter. Tulis topik. Ayo. Daftar bacaan. Misalkan kebahasaan itu tentukan judul buku untuk sumber sejarah, buku sejarah apa, pengembangan diri yang tadi juga ditulis gak apa-apa. Nanti ini bisa ditambah gitu. Tapi nggak perlu ditulis, sebenarnya nggak perlu ditulis, cuma ini karena belajar tulis saja. Jadi bebas berdaftar bacaan. Cuma saya yang di ini,
Ini saya tulis banyak. Ini daftar bacaan saya itu ada di sini. Oh, panjangnya. Nah, ini. Daftar bacaan. Ini kayak bahasa-basi.co tau gak? Jogja. Ya. Austin Kleon. Ini lebih ke websitenya. Panjimasburuan.co, puisi-puisi, Hari Puisi Indonesia, Ide-ide Eka Kurniawan, Dilstari, Hasan Asbahani. Ini Adimas Immanuel. Ini semua daftar bacaan. Ya, jadi tiap hari kalau butuh baca apa ya? Ya udah, ini kalau ada update baru, baca aja. Tinggal klik. Oh, ini yang lagi baru. Misalkan. Nah, sini. Pernah lihat ini ya? Bahasa-basi. Jogja ini. Oh, bagus ini. Kopi, misalkan di ini daerah sini. Pindahkan ke jurnal ke depan gitu. Nah, tapi nggak harus ditulis sih kalau udah paham ininya. Nah, aku udah nggak sini lagi. Jadi kita itu nggak habis-habis sumber bacaan sebenarnya. Gitu. Saya sebenarnya itu lebih suka baca di website dibanding baca buku. Malah kebalikannya. Berarti nggak suka buku elektronik. Di Ipusnas kan ada kan? Ipusnas. Ipusnas itu aplikasinya Perpustakaan Nasional. Itu kan gratis pinjam buku. Ya kan? Saya lebih suka di situ. Itu Ipusnas. Oke, kita selesaikan dulu ya. Ini saya baca dulu semuanya. Sekarang tentukan daftar bacaannya apa? Judul buku, website, boleh. Nah, minimal 3 ya. Iya, 3. Atau lebih banyak boleh. Maksimal. Ya, judul. Intinya sumber bacaan yang mau dibaca nanti gitu. Misalkan pengembangan diri kan buku banyak gitu. Udah tulis saja dulu. Kalau nggak punya bukunya nggak masalah. Nanti. Ya. Tulis judul bukunya atau penerjemahan yang kemarin-kemarin itu kan itu udah sebenarnya udah ditulis itu kan daftar bacaannya. Ya wes itu aja wes nggak apa-apa. Tapi tuliskan 3 ya yang kemarin. Yang pertama tadi kan baca. Baca itu yaitu tiap hari. Ya, kedengarannya sederhana, memang sederhana, tapi tidak mudah. Butuh dukungan luar biasa dan rencana yang cermat. Baca itu kan kayak simpel baca aja. Tapi kan susah. Gitu kan? Untuk konsisten kan susah. Yang kedua kutip. Ya. Kutip poin-poin penting berupa kalimat yang mengandung ide atau gagasan, pemikiran atau perasaan dari penulis. Ya. Gini aja langsung berangkat nggak masalah. Coba cari artikel tentang penerjemahan. Alvina cari artikel tentang penerjemahan semua lah. Artikel tentang penerjemahan. Yang itu jurnal lewes yang lebih terpercaya. Nah, bisa kan mengakses jurnal? Mudah banget sekarang akses jurnal. Misalkan jurnal penerjemahan. Nah, ini udah bisa 11 Maret. Ini UNS paling atas. Ya. Kajian teknik penerjemahan dan kualitas. Ya. Siapa itu? Dosen. Ini PDF, bawahnya juga ragam penerjemahan. Bawahnya juga jurnal pendidikan dan pemikiran. Coba sekarang klik salah satu. Ini. Nah, ini kan masuk ke sini. Ya. Yarno Eko. Nah, posisinya gini sekarang, udah. Novel. Bisa download situ. Ada downloadnya. Hah? Ya, bisa di situ. Oh itu, udah masuk. Download, buka. Nah, udah gini dulu.
Sama toh? Enggak sama kan? Sama ini. Sama ini. Oh punya Prof Nababan. Nah ini sama. Cari yang beda enggak, Bu? Nah, apa Vina bisa? Saya punya Pak yang dulu-dulu itu. Iya, enggak apa-apa yang dulu aja. Tapi kalau yang kayak begini, PDF enggak masalah. Iya, ini enggak masalah. Oke, gini dulu ya. Ini dulu. Iya, enggak apa-apa. Iya, buka kampus dewe ya. Buka kampus sendiri. Oke, sekarang gini. Kemudian tadi anunya apa? Pertama kan tadi ya daftar bacaan tadi udah dibuka. Kutip poin-poin penting berupa kalimat yang mengandung ide atau gagasan, pemikiran atau perasaan-perasaan dari penulis. Sekarang kutip satu kalimat yang menurut kalian itu penting untuk penulisan buku. Coba cari. Misalkan saya biasanya di pembahasan yang ini. Nah, misalkan ini. Ini penting ketika kita menjelaskan soal apa? Penerjemahan. Ya. Misalkan ini. Penerjemahan merupakan hakikat kentalan dikotomi. Oh, bahasanya rada ngene ya. Lah. Atau kentalan dui belah, yakni proses dan hasil atau analisis dan sintesis. Jadi penerjemahan itu ya itu ada dua sisi gitu ya. Ada proses dan hasil kan gitu. Kalau kita melalui proses berarti nanti akan ada hasil atau analisis dan sintesis. Nah, itu menurut saya itu sesuatu yang bisa menguatkan argumen kita nanti itu. Misalkan argumen kita penerjemahan itu proses dan hasil gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh yang punya ini. Oke, sekarang udah copy. Sekarang di copy, pindah ke medium yang tadi. Sini. Nah, 1, 2, 3. Sekarang pindah ke sini. Langsung di copy strip. Oke. Kasih tanda gini. Bisa Elvina? websitenya nggak mau di copy Pak. Oh, masih puasa soalnya. Di teh Terus paling. di online. Lens. Dari HP. Jangan banyak-banyak. Yang intinya aja. Yang satu kalimat aja. Kebanyakan itu. Kita juga susah hafal kan kalau banyak segitu. Susah memahami. Itu cukup untuk memahami ya. Aku enggak. Ya gitu aja. Nah, sisanya itu kan nanti bisa dieksplor lagi ketika kita nulis. Itu pindahkan ke sini. Nah, buat kayak punya saya. Ini kemudian jurnal tadi punya siapa? Siapa yang nulis ini? Ya. Siapa yang nulis ini? Ini kan buah pikirnya beliau dengan mungkin referensi yang lain. Kan nggak ditulis namanya orang lain kan? Berarti ini punya beliau. Kalau yang kayak ini G. Jagger, seorang ilmuwan, itu orang lain, referensinya beliau, gitu kan. Tapi bisa juga kita
kemudian mengutip ini, ya, tapi berdasarkan beliau yang ngomong di jurnal ini. Ini namanya siapa? Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita copy namanya Yarno Eko Saputro, pindahkan lagi ke tadi. Loh, tadi. Sini namanya. Oke. Ya. Setelah itu fokuskan pada apa yang kamu butuhkan, ya, yang tadi, ya. Temukan satu kepingan kecil yang bisa kamu bagilah sumber pengaruh dan apa yang menginspirasimu. Itu nanti bisa dibagikan kemana-mana. Ya. Sekarang proses tulis, ya, pindahi hasil kutipan ke media yang sudah kamu siapkan, buku catatan, aplikasi, atau blog pribadi. Medium termasuk blog. Usahakan rapi dan nyaman ketika dilihat dan dibaca. Sertakan sumber dengan jelas. Contoh formatnya kayak gini. Ya. Kalimat yang dikutip, kemudian nama penulis plus sumber kutipan atau tautan pada nama penulis kayak ini. Jika media yang kamu gunakan adalah blog atau sejenisnya. Kita contohkan. Gini, kan namanya Pak Yarno ini, Eko, ya. Gini kan. Kita mau menautkan sumber. Sumbernya kan ini. Ya kan? Gimana caranya? Kan PDF gak bisa, Pak. Ya ini kan hasil dari pencarian tadi kan. Sini. Nyari ini, tadi kan yang kita buka yang mana? Pak Eko ini kan? Bener gak sih? Oh bener. Pak ini kan? Gini aja, klik yang 2 ini. Kalau penulisnya 2 gimana? Tulisnya 2 ya tulis dan. Kalau lebih dari 3 baru dan kawan-kawan. Tulis yang pertama. Misalkan yang nulis 3 orang ini. Dan alfabet yang pertama siapa? Vina. Elvina. Alfabet yang pertama urutannya. Berarti Elvina, DKK dan kawan-kawan. Gitu. Ya kalau gini berarti kan ini tinggal gini aja. Salin alamat link. Nah, ini bakal seru nanti kalau bisa rutin tiap hari. Salin alamat link, lihat. Udah bisa Novel? Oke. Masukkan sini. Ini. Kan tadi udah salin. Ya. Kemudian ini. Taruh sini, street. Ya, klik, enter, selesai. Ya. Nah ini lupa ininya gimana? Kalau gitu biasanya aku nyari di Google, di judulnya apa, penulisnya siapa. Itu pasti keluar. Kalau memang jurnal resmi. Namanya siapa, itu judulnya apa gitu kalau keluar. Coba namanya siapa dulu. Jangan aja. Bisa. Wih keren. Warna biru apa hitam? Destra Wibowo. Yang tadi mana? Salin linknya. 12-nya salah, penulisnya satu lagi di setiap semua. Hah? Penulisnya 2 tuh. Ini jurnalnya Polinema. Jurnal linguistik terapan Polinema. Nulisnya 2. Ya wes kan sama-sama D. Tapi satunya Destra, satunya Distia. Gitu. Ngulangin berarti ini. Oke, ini udah bagus. Ini nggak harus miring ya? Oh iya. Harus miring. Nggak masalah. Kayak punya saya tuh kan gitu biasa aja kan gitu. Cuma kalau miring ya boleh dong. Boleh aja. Ini bisa dibaca. Udah masuk tautannya. Dari mana itu tautannya? Oke.
salin apa namanya URL bisa ya, Sudah. Ini sudah masukkan. klik itu. Nah gini kan enak, kalau kita bagikan ke orang itu akan lebih enak, orangnya itu apa namanya mencari sumbernya itu enak. Si Royan misalkan ini dia ngutip di mana ya, tinggal aja klik ini street. Nah udah keluar itu kan, tinggal klik keluar, nanti klik ini ya kan gitu. Jadi kita juga kalau ada misalnya adik tingkat butuh referensi tentang penerjemahan, baca jurnal kutipan saya, bisa kan? Bisa kan? Apalagi jurnal kutipan kita udah ratusan tentang penerjemahan. Ini dari misalkan 100 jurnal penerjemahan. Kalau mau butuh referensi, tinggal baca aja gitu. Nggak harus semua kutipan dari jurnal itu ya kutipan-kutipan yang penting aja. Mungkin satu jurnal bisa beberapa kutipan, 10 lah atau 15 bisa. Itu. Jangan semua, bagus semua ini Pak. Ya usah lah. Satu aja itu nantinya akan diklik kemudian dibaca semua kan. Paham maksudnya? Yang paling penting aja gitu. Nah, selesai kayak gini ya. Oke. Nah, ini udah selesai. Ya. Usahakan rapi, sertakan sumber sudah. Contohnya tadi ini, menulis puisi adalah membebaskan kata-kata, Sutarji Kalsum. Sumber sudah ditautkan di sini, tinggal klik keluar nanti, ya. Tinggal klik keluar sumbernya di sini, Hari Puisi. Nah, saya tuh baca ini, ya. Saya ngambilnya dari sini. Jadi orang bakal nggak mempertanyakan lagi gitu. Mana ini nggak kredibel, nggak valid ini lah. Sumbernya jelas tuh, gitu. Ya. Bentuk yang kamu bagi tidak jadi soal, ya. Cari situs-situs media sosial untuk berbagi perkembangan harian. Ya. Setelah itu selesai sebenarnya. Prosesnya sesimpel itu. Coba hal seperti ini dibiasakan setiap hari, 30 hari. Misalkan ada sehari 3 kutipan nggak berat kan? Sehari 3 kutipan, dalam 30 hari kalian udah punya 90 kutipan. Gitu. 90 kutipan ya. Kalau mau bikin artikel baru udah enjoy banget. Mau nulis apa tentang penerjemahan Red, nyari referensinya kita. Oh ini masuk, taruh. Gitu-gitu aja. Austin Kleon bikin bukunya itu ya. Kalau tahu bukunya Austin Kleon yang apa namanya? Ini Austin Kleon. Austin Kleon bikin buku ini itu berdasarkan jurnal kutipannya dia. Kan bukunya ada ini, ada 4-nya. Ya. Yang pertama itu sebenarnya yang bawah ini newspaper blackout dari koran yang dicoret-coret itu. Ya. Kemudian ini sebenarnya bukan buku ini catatan doang. Yang pertama ini Still Like an Artist. Kemudian Show Your World dan Keep Going gitu. Kita klik coba biar tahu bentuk bukunya itu seperti apa. Ini bestsellernya. Ya udah 10 tahun dia. Bestseller banget dan menurut saya buku yang itu saya khatam udah berkali-kali. Karena bukunya nggak berat. Bukunya kan kotak doang gini. Ya. Bukunya itu nggak berat. Bukan teks kayak jurnal, enggak. Tapi dia ada gambar-gambarnya, ada puisinya yang dari koran itu. Kemudian ada gambaran ininya untuk penjelasan dan sebagainya. Kayak gini. Simpel kan? Kayak gini. Ya. Kayak gini. Enak banget ini dibaca. Ya. Dan lihat, judulnya segini, tulisannya cuma segini kan? Ini dikit kan? Tapi bestseller. Nah, gini-gini doang. Yang hitam ini referensi. Dia pasti ada namanya siapa gitu. Jadi dia dari bertahun-tahun itu dia mengumpulkan referensi itu dari Pablo Picasso. Ngomongin soal originalitas.
Ya, dia tulis di catatannya dia. Terus siapa lagi di bawah? Terus kemudian dia mau bikin apa nih gitu kan? Ngomongin soal originalitas, cara bikin karya, udah tinggal ngambil dari jurnalnya dia satu-satu. Semuanya isinya itu referensi macam ini tapi banyak. Gitu. Nah, inilah kalau mau lihat. Bisa nonton film di sini. Cleon bird. Si anjing. Milo. Es kepal Milo. Es kepal anjing berarti. Nah, itu sewaktu dia muda, 19 tahun. Dia masih bingung gimana cara bikin karya. Ya. Cara bikin karya. 10 thing. Jadi setiap bukunya cuma 10 hal. Mudah kan? 10 topik. Di mashup, campur. Gitu doang. Bukan, yang saya maksud bukan itu. Nah, ini isinya cuma ini. 10 hal ini. Silakan artis. Creativity is subtraction. Be boring. Be nice. Ya, gitu-gitu doang. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Dan dia udah dialih bahasakan ke mana-mana. Jepang, Indonesia, Meksiko, Rusia, macam-macam. Banyak. Ada kok yang ini. Bentar ya. Tilek. Yang ini aja. Coba yang ini. Nah ini. Biar tahu isinya kayak apa. Ini. Ini anaknya. Cara nulisnya aneh. Ini nulisnya aneh lah. Ini topik-topik yang diangkat. Ada 10, don't give up. Nah, bukunya enak kan? Ini 1, everyday is random day. Gak berat bukunya. Ya kan? Dia seimbang antara teks dengan ilustrasi. Ya. Nggak bosan nih. Saya 2 jam berdiri baca ini di Gramedia. Karena saya belum punya bukunya yang ketiga. Berdiri saya baca itu sampai selesai. 2 kali khatam aku. Yang satu Gramedia, satunya di Toko Mas. Kayak gitu isinya. Kan isinya kayak gini. Nah, kayak gini doang. Jadi mudah sebenarnya kalau kita tahu prinsipnya. Ya. Udah zuhur ya. Gitu. Kita selesaikan sebentar ya. Nah itu bukannya cuma gitu sih. Nah ini lebih jelas. Teksnya nggak penuh kan, nggak bikin boring. Seru, kreatif banget ya. Begini. Nanti yang ini mau saya jadikan buku yang seperti ini sebenarnya. Kemarin saya udah nerbitkan punyanya teman saya. Saya bikin format kotak juga, udah dicetak, udah dijual juga. Nah, kayak gini. Enak, gak bikin bosan. Karena orang itu baca buku itu kayak pusing, banyak teks doang. Gitu. Kita selesaikan sebentar ya. Setelah sholat kurang 1 tok. Nunggu azan dulu.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Nah, kita sampai di tahap terakhir, kembangkan. Hasil kutipanmu adalah modal untuk memulai berkarya di bidang apa saja. Ya, gunakan hasil kutipanmu untuk memantik ide atau gagasan, menulis sesuatu yang lebih panjang dan luas. Pertajam dan berkaya tulisanmu dengan kutipan-kutipan yang relevan dan kuat. Kamu bisa mengembangkan kutipan-kutipan itu menjadi bentuk karya yang lebih baik lagi. Artikel, buku dan lain sebagainya itu. Ya, itu. Nah, jangan berkilah kekurangan waktu. Kita semua sibuk dan sama-sama punya 24 jam sehari. Bener nggak? Itu. Kadang ada orang yang sempat ya. Dan ada orang yang bilang nggak sempat padahal sama-sama dikasih 24 jam kan sehari. Ya. Nah, sering aku ditanya, kok kamu sempat mengerjakan ini semua? Kemudian aku jawab, ya aku sempatkan. Ya, jadi ya tinggal kita menyempatkan atau enggak, itu aja sebenarnya. Ya, bukan kekurangan waktu tapi kita menyempatkan atau enggak, gitu aja. Nah, itu tentang baku tumbang ya. Ini satu hari satu bulan udah ada 30. Bayangkan. Ya. 1 tahun ada 365. Banyak kan? Itu nggak kerasa kalau sehari satu. Itulah. Metode baku tumbang adalah alat yang ampuh untuk tetap kreatif dan produktif di tengah kesibukan. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, kamu dapat membuka potensi kreatif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca lagi untuk menyempurnakan kutipan ini, gitu ya. Sekarang udah bisa ini, coba di publish. Ini di dulu. Lihat saya. Minutes unlisted. Nah, kalau no, kan ini unlist, artinya unpublished itu. Kalau pilih no, berarti gak bisa dilihat orang. Kalau yes, kalau no bisa dilihat orang karena unlisted. Kalau yes bisa misalnya kalau mau dilihat orang ya nggak apa-apa, di no aja. Kalau saya misalkan mau saya sembunyikan, save, ya. Tapi walaupun disembunyikan nanti tetap bisa di share. Ini kan semua ini saya sembunyikan kan. Yang ini yang saya bagikan ke teman-teman itu saya sembunyikan semua sebenarnya. Karena ini belum boleh untuk dipublish sebenarnya. Tapi karena ini pembelajaran saya share ke teman-teman. Ini nanti karena ini bahan materi buku saya, jadi belum boleh saya share kemana-mana gitu ya. Jangan di share juga ya. Sama ini change display. Nah, biar nanti ketika di thumbnailnya itu kelihatan apa, titelnya ini, subtitlenya ini bisa disetting lagi ya. Soalnya itu penerjemahan, karena kan terjemahan tadi. Ini tak ganti penerjemahan. Oke, kalau sudah tentukan ini. Change topik. Jurnal kutipan, enter. Penerjemahan, enter. Udah. Misalkan apa lagi terserah. Save. Udah. Selesai, publish. Publish. Kalau selesai publish ya. Yang saya publish ini. Nah, ini kan nggak ada gambarnya. Kalau mau ada gambar gini, lihat di sini, enter, lihat dulu, ya ada plus, klik. Nah ini tinggal pilih misalnya unplace. Kalau mau sendiri yang ini add gambar sendiri. Kalau mau yang online, yang ini kayak non itu, misalkan tentang penerjemahan, bahasa Inggrisnya apa? Translation. Enter, dia akan nyari sendiri. Enak kan? Bisa Novel? Ini. Yang kayak tadi. Plus tuh. Keluar. Novel keluar. Yang plus.
nambah image, image. Add image kalau kita punya kita. Kalau punya online yang nun kayak nun unsplash sebelah. Oh iya. Nah itu ketik topiknya dia akan keluar. Nah ini ya saya pilih yang misalkan yang ini, diklik lah, jadi kan, dan sumbernya udah ada, ya kan, enak kan? Hah? Plusnya keluar, takut ya? Di backspace dulu. Nah, klik yang itu, topiknya apa, keywordnya apa, translation. Nah, tinggal pilih satu. Segera kayak punya saya. Ini terus bisa. Ya, udah ya. Oke, Vina udah. Publish kalau udah. Ya, publish. Sampai kayak gini. Keluar kan? Hah? Tekan publish, nggak apa-apa. Tekan publish. Jadinya kan, nah selesai. Hasilnya kayak gini, loh. Nah ini kan ada copy. Kalau mau membagikan ini kan unlisted, nggak bisa dianu orang kan. Kalau mau membagikan ini, kalau membagikan ke teman, copy link, itu bisa nanti dibaca orang. Itu. Tapi ini kalau udah di copy sini bisa direvisi kan? Bisa. Yang itu titik 3 nanti kan akan gitu terus kalau kita tiap hari mau update ya. Pakai yang edit story. Oh iya. Nanti tinggal nulis lagi di bawahnya. Misalkan gini, bikin tik. Ya, kan udah selesai kan? Dia otomatis save. Walaupun mati lampu atau apa, nggak usah khawatir. Save. Tapi ya harus juga di save dan publish. Biar masuk ke ini. Dia masuknya ke draft kalau gitu. Nah, udah gini kan? Nah, bayangkan ini 30 hari lagi. Ada 30 misalnya satu. Gitu. Ini ya, udah. Nah, sekarang copy link, kirimkan ke saya. Linknya kirimkan ke saya. Ya. Sudah? Oke, sudah ya. Ya itu. Jadi ada pertanyaan? Ini tuh apakah harus dikhususkan untuk artikel atau bisa kayak kita bikin cerita terus nextnya ini kayak bisa dipantau? Kalau di luar ini bebas. Maksudnya ini kan metode untuk belajar gimana biar mudah nulis buku kan. Ya, maka pakai ini. Nantinya akan diupdate di situ terus, edit story terus, ya kan? Kalau di luar itu ya bebas, silakan. Kalau medium ini ya punya kalian lah. Itu kan akun-akun kalian. Saya nggak akan ini. Ya, maksudnya berarti kan itu apa ya? Platformnya itu nggak hanya untuk artikel. Nah, saya sering share puisi doang, cuma segini doang, ya kan? Bisa, nggak bebas. Ini istilahnya ya catatan buat apa? Bisa. Cuma yang dipertanyakan penting buat orang nggak untuk di share, ya maksudnya gitu. Saya curhat di situ, tapi curhat puitis, ya ada kayak cerita gitu di situ. Ya misalkan coba lihat di yang punya saya kan itu ada macam-macam. Ya. Nah kalau punya ISBN enak nanti keluar gini, bukunya keluar, fitur book. Nah, saya aja nulis sambal yang serasi. Ya, sambal sebuah pengingat ini dapat 101 claps. Nah, sambal pengingat.
Nah, ini tak taruh ada di pin bisa. Sambal pengingat. Hari pertama. Saya, Pak, kalau tulisan-tulisan yang Ada di sini. nggak ilmiah misalnya, nggak kayak mau buku itu apa yang harus ada Sumber. sumbernya? Gak ilmiah. Kayak sastra novel. Iya, Mungkin kayak juga sastra bikin cerita. novel atau mungkin pengalaman pribadi yang diceritakan di Tapi sana. nggak perlu apa link gitu. Kayak ini misalnya. Saya nggak perlu link. Nah, ini kan cerita saya mangan telur dadar sama istri tahun, tapi yang bikin spesial apa? 1 Januari itu sarapannya saya itu keluar sama istri saya di daerah sana nyari ada telur dadar enak gitu kan. Tapi saya selalu membagi. Ini kan beda-beda ya konteksnya. Kalau ini modelnya itu saya curhatan tetapi pakai kayak bahasa puisi. Ya, saya ceritakan seharian penuh itu kejadiannya apa aja. Misalkan satu. Bagian pertama saya ceritakan soal waktu itu malam-malam hujan. Saya di Jembatan Suhat, berhenti di situ lampu merah. Itu ada orang buanter ngerem mendadak. Oeng. Suat gitu kan. Helmnya tuh kelempar ke saya. Helmnya kaget dong saya. Waduh. Didik lagi nabrak aku lah ya Bu. Padahal sih tahun baru iki, gitu kan? Saya tulis kayak gini, hampir saja, jantungmu meledak beberapa detik. Ya, saat berhenti di lampu merah, sebuah suara gemuruh terdengar dari belakang. Kau menoleh ke belakang, ternyata sebuah motor metik yang dikendarai seorang pemuda terlempar di jalanan. Barangkali karena licin jalan sehabis hujan. Helm yang ia kenakan menggelinding mengenai bagian belakang motormu. Dan duniamu sempat berhenti sejenak di situ. Itu. Saya tuh pengen gini. Kan bentuknya gini, baku tumbang tadi kan untuk mengumpulkan referensi. Lah, kemudian untuk mengumpulkan pengalaman apa? Bisa catatan pribadi kan, diary, bisa kan? Cuma saya mau ngambil yang berbeda. Saya mau mengabadikan suatu momen tapi dengan puitis. Ya saya pakai ini, namanya jurnal puitik. Jurnal tapi puitik gitu. Ya kayak gitu. Bagian kedua ini, pada tanggal merah hari pertama pagi-pagi sekali kau ajak istrimu sarapan di luar. Gitu ya. Saya bilangnya kau bukan aku, biar lebih beda aja. Gitu, segitu doang. Pertama satu-satu dulu. Udah selesai. Tapi saya terus promosi koleksi buku saya. Sini bisa diklik, bisa dicari. Udah. Jualan itu namanya di sini. Nah, kita nulis tiap hari tapi ada jualannya gitu loh. Nah, gitu. Ada Klebs 18. Nah ini sebelumnya kemarin saya juga main kemana sama istri saya, catatan yang ditulis secara puitis kan gitu. Ini di Tokhamas di Dieng. Itu hari itu kamu memilih cuti kerja gitu ya. Saya pas hari pernikahan saya itu saya cuti kerja di sini kan ada 10 hari itu dikasih. Ya saya tulis di sini. Ini dari pagi main kemana sampai malam di Kayu Tangan baru pulang malam itu. Itu mengulang kenangan saya waktu awal-awal ke Kayu Tangan sama istri saya. Seumur hidup saya nggak pernah kayu tangan. Kalau saya ke Kayu Tangan ketika saya udah menikah. Karena nggak ada alasan ke Kayu Tangan, ngapain sendirian? Kayak orang hilang aja. Baru punya istri bisa. Gitu ya. Itu untuk pengalaman. Yang pengalaman saya bebaskan. Teman-teman mau catatan kecil, kutipan apa. Saya kemarin beli tahu, ternyata ada tukang parkir yang gokil misalkan. Nari-nari di jalan, wis. Udah komat. Hah? Udah komat ini. Jumat loh Pak. Iya. Oh iya.